ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, ya, kemudian wataba min maulahu syai'an, wallahu alam ini, ya, yara anna lahu fihi maslahatan, wallahu alam, ya. Mohon maaf hari ini saya ada kesibukan keluar tadi. Aikona bil ijabah la mahala, berdoa sambil yakin bahwa doa itu diijabah, pasti. Nggak boleh seorang hamba dalam saat dia berdoa ragu apakah doanya dikabul atau tidak, nggak boleh. Kenapa ada kalimat aikona bil ijabati la mahalata, meyakini pasti doa itu diijabah? Karena kita meyakini firman Allah. Coba perhatikan, ada beberapa ayat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, ud'uni, mintalah kalian semua kepada aku, astajib lakum, maka aku mengabulkan doa kalian. Ayat 1, ya. Yang kedua juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasul, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, bukan cuma dekat, tapi aku juga mengabulkan doa, ya, ketika hambaku berdoa kepada aku. Begitu. Baik, itu ayat, ya. Terhadap dua ayat ini kita yakin betul bahwa doa itu pasti diijabah. Oleh karena itu maka saya katakan dari awal tadi, berdoalah kepada Allah karena doa itu ibadah. Ya. Doa itu ibadah. Allah mencintai hamba-hamba yang berdoa. Allah benci kepada hambanya yang tidak mau berdoa. Tetapi tadi, ya, berdoa tidak hanya sekedar berdoa, tetapi disertai dengan keyakinan bahwa doa itu pasti diijabah. Hanya diijabahnya dalam bentuk apa? Serahkan kepada Allah. Allah yang milih terbaik buat kita. Waktunya kapan juga serahkan kepada Allah, karena Allah yang maha mengetahui terbaiknya kapan ini dikasihkan. Sementara kita hamba itu adalah jahilun min kulli wajhin, dari semua arah kita ini bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Fikri, ya? Baik, selanjutnya kita tambah dengan hadis nih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'ala. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata beliau, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah, ya, kecuali Allah akan memberikan apa nih? Ma sa'ala au kaffa anhu minas su'i mislah. Allah akan memberikan sesuatu yang dia minta, atau au kaffa anhu mana tadi? Au kaffa anhu minas su'i mislah, atau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari keburukan yang mestinya kena kepada dia. Gitu. Kata Nabi itu, ya, diberikan apa yang dia minta atau dihindarkan dari bencana. Itu kata Nabi, malam yad'u bi ismin au qati'ati rahmin, selama doanya itu bukan mengandung makna dua. Satu, doa dalam rangka doa mengandung makna dosa, gitu, atau doa yang di dalamnya mengandung unsur minta diputuskan silaturahim dengan sesama muslim. Itu nggak boleh. Selama doanya bukan yang dua ini, jangan berdoa dalam rangka berdosa,
Lebih spesifik lagi, berdoa yang di dalamnya mengandung unsur memutuskan silaturahmi. Selama doanya selain ini, silahkan. Mau urusan dunia, mau urusan agama, mau urusan kesehatan, mau urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan umat, silahkan. Dan itu pasti dikabul dengan bentuk tadi. Dibuktikan sesuai permintaan atau diganti dengan dihindarkannya dari bencana. Begitu. Hadisnya demikian. Nah, selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu aw sarrafa anhu mislaha su'an aw khutta min dunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin. Dari sahabat Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berdoa kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Satu, atau Allah akan memalingkannya bencana yang semestinya menimpa kepada dia. Dua, ya, au khatta min dunubihi biqadriha, atau Allah menghapuskan salah satu dari tumpukan dosa dia. Jadi doa itu juga bisa menghapuskan dosa, walaupun permohonan doanya bukan minta diampuni dosa, minta ABCD gitu ya, itu tidak diberikan oleh Allah. Justru yang Allah kasih adalah dosamu yang menumpuk itu dihapuskan karena doa itu. Ada tiga berarti dalam hadis ini. Lagi-lagi syaratnya adalah malam yad'u bi ismin au qati'ati rahmin, selama doanya tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi selanjutnya ini faidan al-ijabatul mutlaqah silatun likulli da'in bihaqqin hasba ma waradal wa'du as-sidqu illa annal ijabata amruha ilallahi ta'ala yaj'aluha mata sya'a wa qad yakunu al-man'u wa ta'akhurul ita'i wa ta'akhurul ata'i ijabatan wa ta'an liman fahima anillahi ta'ala dzalik. Oleh karena itu maka alhasil yang namanya diijabah doa itu adalah perkara yang pasti karena merupakan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kepastian jaminan dikabulkannya doa itu diserahkan kepada Allah. Mata sya'a, kapan Allah menghendaki itu dibuktikan, silahkan kepada Allah. Toh kita nggak rugi. Bahkan intidarul faraj, intidarul istijabati doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa, Fikri ya, satu hari berdoa, 2 hari kemudian dikabulkan, maka 1 hari itu dianggap ibadah. Kalau ada orang berdoa 1, 2, 3 tahun atau 5 tahun baru dikabulkan, maka menanti dikabulkannya doa selama 5 tahun itu adalah ibadah. Jadi nggak rugi. Yang rugi itu adalah orang yang tidak mau berdoa. Naudzubillah min dzalik.